Om Swastiastu, Rajang Semeng. Selamat pagi anak-anak yang berada di rumah, yang stay home. To remember to study. Jadi ingat belajar ya. To remember is study. To home ya, jadi ingat belajar ya. For work, ingat bekerja, kerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya ya. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang tema 4, subtema 1 ya. Mari kita lihat dalam bentuk slide ya. Dalam bentuk slide itu PowerPoint ya. Ya, jadi kita akan belajar tentang tema 4, subtema 1 ya. Jadi temanya 4, subtemanya 1 ya. Khusus untuk kelas 6 ya. Jadi materi ini yang Bapak berikan tentang globalisasi ya. Kita lihat dalam slide ya. Kita akan belajar tentang globalisasi di sekitarku ya. Jadi apa itu globalisasi? Nah, kita baca dulu. Berkembangnya teknologi dan informasi, kemudahan transportasi, kerjasama internasional, dan perekonomian yang terbuka memicu dan memacu terjadinya globalisasi. Apa yang dimaksud globalisasi? Ini perlu diingat, globalisasi merupakan suatu proses yang mendunia yang dialami oleh penduduk dunia. Adanya globalisasi memunculkan dampak positif dan negatif ya. Jadi memunculkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak globalisasi banyak yang ditemukan di lingkungan sekitar kita. Nah, ini tolong dibaca buku paketnya. Yang tidak punya buku paket, silakan klik Keep in School di HP-nya, baca buku, cari bukunya tema 4 ya. Ya, tema 4 nanti sana ada subtema satunya ya. Nah, dalam pembelajaran tema 4 subtema 1, pembelajaran pertama yaitu kita akan disajikan suatu masalah ya. Nah, jadi masalah tentang bagaimana hubungan antar negara. Jadi kita akan belajar tentang hubungan antar negara. Jadi yang dimaksud dengan hubungan antar negara berarti ada dua negara atau lebih ya. Bukan kalau satu negara bukan ada hubungannya. Tapi kalau dua negara atau lebih namanya hubungan antar negara. Nah, di sini kita akan berdiskusi tentang bagaimana hubungan antar negara Indonesia dengan Thailand. Nah, silakan baca bukunya. Nah, kemudian setelah Anda membaca bukunya tersebut, nanti akan ada poin-poin yang harus diingat, dipahami untuk menjawab soal ya. Jadi mengerjakan soalnya. Ini soalnya ya. Dengan melakukan pencarian melalui berbagai media, buku, surat, kabar, ensiklopedia, internet, carilah produk budaya antar Indonesia dan Thailand dengan subjeknya nomor 1 ya. Jadi produk apa yang dihasilkan dalam budaya Indonesia dan Thailand ya. Karena dia udah bekerja sama ya. Nah, ini ada contoh ya. Contoh dalam tarian. Kalau di Indonesia kita akan menampilkan pentas seni antar negara Indonesia dan Thailand, yaitu kecak, jepong, dan sedati. Kalau tarian. Kalau Thailand apa yang dipentaskan tentang tari kon. Nah, kemudian kita lanjut berikutnya ada kain. Nah, kain apa yang ditampilkan di Indonesia dan kain apa yang ditampilkan di Thailand. Makanan, alat musik, olahraga, bela-diri tradisional. Itu cari di bacaan tadi ya tentang hubungan antar negara Indonesia dan Thailand ya. Jadi semua akan mendasari adalah membaca. Kalau Anda tidak mau membaca, tidak bisa akan mengisi kolom-kolom yang tersedia ya. Jadi tolong baca sebaik mungkin materi-materi tersebut di wacana tersebut sehingga akan paham apa isi dari hubungan antar negara antara Indonesia dan Thailand. Ya. Nah, Thailand ini juga banyak disebut dengan negara Muang Thai ya. Nah, sekarang Thailand, Muang Thai sama ya. Kemudian kita akan membaca tentang
teks eksplanasi. Nah, apa yang dimaksud teks eksklamasi? Nah, itu silakan dibuka lagi buku-bukunya, itu materi tema 1 ya, di sana ada ya. Nah, di sini kita akan membaca teks eksplanasi tentang pembangkit listrik tenaga air. Nah, jadi kita akan membuat pembangkit listrik tenaga air. Di buku siswa silakan dibaca ya. Kemudian dari teks tersebut, anak-anak Bapak harapkan untuk menemukan informasi yang penting pada setiap paragraf ya. Jadi baca baik-baik paragrafnya sehingga akan menemukan informasi yang penting yang perlu dipahami ya. Kemudian lanjut. Nah, kemudian ini Anak buat dalam kolom ya, kerjakan dalam kertas tebal folio, itu paragraf pertama, apa informasi yang diperoleh. Nah, silakan dibaca dulu teks eksplanasinya. Kemudian lanjut dengan paragraf kedua apa dan seterusnya. Ya, sampai paragraf terakhir. Informasi apa yang telah disampaikan ya. Kemudian setelah terkumpul informasi yang penting, silakan paparkan di depan kelas. Nah, karena ini tidak tatap muka, silakan tulis dalam double folio. Kemudian kita akan juga diajak untuk membaca. Ayo membaca. Membaca teks. Nah, ini. Jadi kita tadi membaca teks, kita akan membaca tentang gambar. Nah, inilah gambar sebuah pembangkit listrik tenaga air. Di sini ada kincir, ada roda ya. Ada roda, ada generator. Nah, jadi aliran sungai itu mengalir. Nah, di sini dibuatkan fondasi ya untuk penyangga dari turbin atau kincir ya. Fondasi dasar untuk ditempatkannya turbin atau kincir. Kemudian aliran air bergerak dia sehingga memutar kincir tersebut. Dari putaran kincir tersebut akan menggerakkan generator yang ada sehingga dapat menimbulkan aliran listrik ya. Nah, ini anak-anak bisa diceritakan lebih lanjut dengan kata-katanya sendiri ya. Nah, untuk lebih jelas, inilah cara kerja dari pembangkit listrik tenaga air. Yang tadi Bapak sepintas, namun ini yang terinci ya. Jadi cara kerjanya ya, PLTA, satu arus air mengalir mengenai kincir, kemudian memutarnya. Putaran kincir air memutar dinamo. Jadi putaran kincir air itu akan memutar dinamo yang ada di generator. Kemudian dinamo yang berputar menghasilkan tenaga listrik. Listrik disalurkan ke rumah-rumah. Itu ya. Itu pembelajaran pertama. Ini pembelajaran kedua sekarang lanjut. Tetap juga kita membaca ya. Kita akan membaca tentang teks cara membuat reklame. Apa itu reklame? Itu sebuah cara untuk menjual atau memasarkan suatu produk ya. Nah, lebih lanjut, reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang-barang dagangan. Itu reklame. Tentang pemberitahuan umum tentang barang-barang ya. Dengan kata-kata yang menarik dan gambar yang menarik supaya laku. Bagaimana cara membuat reklame yang baik dan menarik, efektif? Inilah caranya ya. 1. Desainnya sederhana. Jadi kita membuat desain sederhana. Yang kedua, kata yang ringkas dan padat. Jadi ringkas, katanya ringkas, singkat tapi padat ya. Kemudian menggunakan jenis huruf dan teks yang besar. Itu hurufnya pakai huruf besar agar dia tertarik dan mudah dibaca ya. Kemudian gambar, dilengkapi dengan gambar ya. Kemudian warna kontras, itu warna mencolok, artinya kontras warna mencolok sehingga menambah daya tarik dari reklame tersebut. Nah, ini contohnya ya. Batik tulis. Nah, ini batiknya besar ya tulisannya. Kemudian ada orang yang sedang membatik, berarti rumah tersebut menjual batik tulis ya. Itu batik yang dikerjakan oleh tenaga manusia, bukan pabriknya. Mari kita berdiskusi ya. Nah, kita akan berdiskusi tentang kriteria reklame ya. Apa sih kriteria reklame yang digunakan? Nah, ini adalah kriterianya. Jadi kita sebelum
mendiskusikan tentang kriteria reklame, kita akan berbuat kelompok ya, buatlah kelompok. Kemudian kita akan membahas tentang reklame ya dan cara pembuatannya ya. Nah, ini contohnya ya. Batik tulis Cipto Pratunggu. Tetap yang paling tulen sejak 1925. Nah, ini merupakan reklame ya dengan huruf besar, kemudian ada gambar yang menarik di seorang ibu yang membuat batik dengan memakai canting ya, canting pewarna ya. Ya. Kemudian mari kita mengamati tentang sebuah kubus. Jadi uraian tentang kubus. Nah, kemasan berbentuk kubus. Ini contoh gambarnya kubus ya. Ini gambar jaring-jaring kubus. Ayo kita berdiskusi tentang kubus. Apakah rusuk kubus sama panjang? Iya. Nah, kita lihat, kita amati. Semua rusuk kubus sama ya, sama panjangnya. Ada berapa banyak rusuk kubus? Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4. Ya, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 rusuk ya. Jadi anak kita amati gambar ini, kita tunjuk ya. Kemudian yang ketiga, apakah sudut kubus sama sebesar? Iya, sama besar karena sama bentuknya ya, ukurannya ya. Apa bidang kubus sama luas? Iya, sama ya karena dia berdasar dari persegi ya. Jadi persegi bentuknya sama ya, sisi-sisinya ya. Bagaimana kubus? Nah, bagaimana membentuk kubus ya? Kemudian ayo membaca. Kita akan diajak membaca tentang keragaman ekonomi. Keragaman ekonomi apa saja ya? Ya, silakan dibaca teks bacaan Ana dan Melani di buku siswa ya. Kemudian jawab pertanyaannya ya. Jadi anak pentingnya semua membaca ya. Membaca, kalau tidak membaca tidak bisa menjawab ya. Jadi rajin-rajinlah membaca buku. Jangan rajin-rajin bermain game ya. Tidak ada gunanya rajin-rajin bermain game. Nah, setelah Anda membaca teks bacaan Ana dan Melani, nah sekarang kita jawab soal-soal berikut ya. Apa perbedaan tampak antara Ana dan Melani? Apa perbedaannya? Nah, coba lihat di gambar ya, dari gambar maupun dari wacana ada ya. Kemudian bagaimana sikap Ana terhadap Melani? Nah, kalau tidak membaca teks bacaan tersebut, Ana tidak bisa menjawab bagaimana sikap Ana terhadap Melani, tidak akan tahu ya. Ya, jadi perlu dibaca bukan diamati, dibaca. Kemudian bagaimana sikap Melani terhadap Ana? Nah, ini bolak-balik dia. Ana ke Melani dan Melani ke Ana ya. Bagaimana sikap-sikapnya? Kemudian bagaimana sikap keluarga Ana terhadap keluarga Melani? Nah, ini Ana dan Melani bukan saudara tapi teman ya. Jadi ada keluarga Ana dan ada keluarga Melani. Kemudian bagaimana sikap keluarga Melani terhadap keluarga Ana? Nah, gimana sikapnya? Sama ya. Nah, diskusi tersebut soal-soal tersebut dijawab dalam kelas portfolio ya. Kemudian diskusikan antara ibu kalian cara terbaik menyikapi perbedaan keadaan ekonomi di masyarakat. Nah jadi antara keluarga Ana dan Melani jauh beda dia dalam perekonomian. Mungkin Ana miskin, Melani kaya karena Melani kan dengan biasa nama-nama anak-anak Cina ya Melani ya. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran ketiga. Bapak ngebut ini ya, terpaksa ini karena waktu tidak mencukupi, Bapak ngebut biar anak bisa terketuk hatinya untuk membaca buku kembali ya. Kemudian ayo kita mengamati. Nah, kita mengamati gambar kuda-kuda. Kuda-kuda adalah sikap siaga dalam bela diri dengan posisi kaki dan tubuh yang siap menerima serangan ya. Nah, kita akan belajar. Ini kuda-kuda ya. Kuda-kuda depan, kuda-kuda samping ya. Nah, jadi tangan dikepalkan di pinggang ya, kaki dibuka lebar-lebar dan sikap setengah jongkok ya. Nah, kuda-kuda depan. Nah, ini kuda depan, kuda belakang ya.
Udah tadi lihat ya, kuda belakang, depan. Nah ini ya, kuda depan dan sampingnya. Kemudian kita akan memperagakan sikap kuda-kuda. Nah ini Bapak poinkan pada guru PJOK-nya ya. Kita hanya sepintas tentang teorinya saja. Ini cara memperagakan sikap kuda-kuda. Peragakan sikap kuda-kuda secara benar dan memperhatikan keamanan agar tidak mengalami cedera. Sekarang bersama teman kalian lakukanlah langkah-langkah dalam pencak silat sesuai dengan pola langkah dalam denah berikut ya. Ini lihat gambar ya. Nah ini kuda-kuda ya. Langkah lurus depan kiri. Jadi A1 dan D1 langkah lurus depan kiri ya. A1 langkah lurus ke kiri dia. Kemudian D1-nya langkah lurus depan kiri. Kemudian A2-nya langkah lurus depan kanan ya. Jadi ini pola-pola langkah yang perlu dipelajari. Nah ini bisa ditanyakan lebih lanjut ya pada guru PJOK-nya. Karena Bapak PJOK, guru PJOK lah yang membidangi tentang olahraga ini ya. Kita lanjut. Menggali informasi teks eksplanasi. Nah kita akan menggali informasi tentang teks eksplanasi ya. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang memaparkan sebuah produk atau cara ya menggunakannya. Bacalah proses listrik sampai ke rumah. Nah ini proses terjadinya listrik sampai ke rumah ya. Nah silakan dibaca di buku siswa. Di sana ada gambar dan caranya ya. Kemudian jawablah pertanyaannya. Setelah itu karena jawab pertanyaannya. Dari manakah energi listrik yang kita gunakan itu berasal? Nah itu kan ada dari wacana ada jawabannya ya. Siapa saja konsumen energi listrik itu? Nah ini ada banyak konsumen. Bukan konsumen rumah tangga saja, ada konsumen dari pabrik atau pemerintah. Kemudian berapa jenis pembangkit listrik yang ada? Nah, ini sebutkan ya. Ya kemarin sudah berikan tugasnya, silakan kerjakan ya. Kemudian apa tujuan dari penaikan tegangan? Apa tujuan dari penaikan tegangan? Itu ada di buku wacana ya. Apa kepanjangan dari sud ya. Ya. Kemudian mendiskusikan isi paragraf. Kemudian kembali ya. Dalam pelajaran bahasa Indonesia tetap kita akan mengacu tentang cara menentukan ide pokok dan kalimat penjelas atau kalimat utama ya. Ayo menulis. Jadi mendiskusikan isi paragraf, berdiskusilah dengan temanmu, kemudian temukan informasi penting pada tiap paragrafnya. Kembali ya seperti tadi ya. Jadi setelah membaca per paragraf apa informasi pentingnya tulis ya dalam bentuk kolom. Kemudian menulis proses penyaluran listrik. Nah, yuk menulis. Nah, ini sekarang kita ya. Setelah kita berdiskusi tentang informasi apa yang ada dalam paragraf tersebut dalam wacana yang sudah disajikan, nanti akan kita diajak untuk menulis bagaimana sih ceritanya proses penyaluran listrik ke rumah-rumah ya. Nah, kegiatan menulis proses penyaluran listrik bisa juga didiskusikan atau ditanyakan sama orang tuanya ya. Mungkin orang tuanya yang kerja di PLN mungkin lebih detail, lebih tahu proses tersebut ya. Nah, boleh kita berdiskusi dengan ibu dan orang tua anak ya, ayah ibunya di rumah atau orang tuanya ya, atau mungkin kakak kandungnya atau kakak perempuan maupun kakak lakinya ya. Kita menjawab pelajaran keempat. Membaca teks tentang globalisasi ya. Baca lalu tes bacaan globalisasi di buku siswa. Nah, anak Bapak suruh Bapak tugaskan baca buku tentang bacaan globalisasi di buku siswa ya. Kemudian diskusikan beberapa pertanyaan yang ada. 1. Mengapa globalisasi tidak bisa dihalangi? Mengapa? Nah, ada di buku ya. Silakan dibaca. Di benua apakah letak negara Belgia? Di benua apakah letak negara Belgia? Nah, silakan cari di buku di peta, atlas ataupun globe ya. Jadi anak-anak akan tahu di mana letak negara Belgia ya. Dari 3 benda tersebut, entah peta, entah atlas, entah globe ya. Apakah pura? Nah, ini ya orang-orang
Kita tinggal di Bali pasti tahu ya apa itu pura. Apa nama pura yang ada dalam teks? Nah, kalau nak dibaca nggak tahu ya, pasti harus dibaca dulu. Ya. Kemudian siapa yang memprakarsai pembangunan pura tersebut? Nah, kalau sudah dibaca di wacana pasti tahu ya. Ya. Dah, silakan berlatih. Kemudian kita akan berlatih tentang gambar secara visual tentang globalisasi membuat dunia tanpa batas. Ya. Membuat dunia tanpa batas. Itu. Tuh. Kemudian kita akan berdiskusi tentang keberagaman ekonomi. Ya. Keberagaman ekonomi. Nah, itu diskusikan dulu, kemudian jawablah pertanyaannya ya. Jadi sana ada pertanyaan. Nah, di sini ya. Mengapa keadaan ekonomi setiap orang berbeda? Mengapa? Mengapa keadaan ekonomi setiap orang berbeda? Kemudian apa yang mempengaruhi keadaan ekonomi setiap orang? Kemudian bagaimana sikap kita dalam melihat perbedaan keadaan ekonomi tersebut? Nah, ada 3 pertanyaan yang perlu dijawab. Nah, silakan didiskusikan dulu ya. Lanjut ya, kita akan lanjut dengan menceritakan keadaan ekonomi keluarga. Ceritakanlah keadaan ekonomi keluargamu serta apa yang akan dilakukan dalam menghadapi era globalisasi sekarang ini ya. Nah, setelah itu kita akan lanjut tentang bidang matematika. Mencoba mengukur diagonal bidang dan ruang kubus. Langkah-langkah membuat kerangka kubus dari lidi atau tusuk sate. Jadi kita mencoba mengukur, tapi kita membentuk kubus dulu dari lidi atau tusuk sate. Siapkan lidi sebanyak 12 buah. Kemudian ukur semua lidi dengan panjang 15 cm. Potong lidi sesuai ukuran. Rekatkan 12 buah lidi hingga menjadi sebuah kerangka kubus dengan menggunakan lem. Nah, ini seperti ini contohnya ya. Kemudian, nah setelah kita udah berlatih membuat kubus dari lidi maupun tusuk sate, kita akan mencari diagonal bidang ruang kubus. Setelah kerangka kubus kalian jadi, sekarang carilah diagonal bidang dan diagonal ruangnya ya. Itu ya tugas. Kemudian pembelajaran kelima tentang ayo membaca. Membaca teks tentang batik. Apa itu batik? Itu sebuah produk dari Indonesia berupa kain batik. Bacalah teks bacaan Kemenpora berencana luncurkan batik bertema Asian Games 2018. Ya, ini dibaca di buku siswa ya. Nanti buatlah kelompok, kemudian jawab pertanyaan yang ada tentang batik tersebut. Setelah selesai membuat pertanyaan tersebut, tukarkanlah dengan kelompok lain, kemudian diskusi secara bersama-sama ya. Jadi kita hanya membuat aja tanpa diskusi karena kita tidak ada tatap muka. Kemudian carilah informasi mengenai kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN dalam kebudayaan. Nah ini cari informasinya di internet, di buku, di koran ataupun di media massa yang lainnya ya, tentang gimana kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Nah kemudian setelah kita ketemu informasi tersebut, tulis sekarang ya. Pertama, apa kerjasama dalam kebudayaan, kemudian apa manfaatnya bagi Indonesia. Setelah kita mengadakan kerjasama tentang kebudayaan dengan negara-negara ASEAN, apa manfaatnya ya. Jadi apa kerjasamanya dan apa manfaat bagi kita sebagai negara Indonesia ya. Kemudian kita berlatih tentang membuat poster. Nah ini cara kita membuat poster. Perhatikan poster di samping, kemudian berilah komentar dan isi tabel berikut. Nah, ya. Ini ada sebuah poster tentang pergelaran wayang golek di Kidalang Asep Sucahya dengan lakon Jabang Tutuka pada hari Sabtu 22 September 2018. Lapangan basket Sisti Sukamulya. Ya. Kemudian dalam kolom silahkan berikan komentar. Kalimat yang disajikan gimana komentarnya? Dalam kalimat tersebut, waktu pelaksananya, tempat pelaksananya, gambar dan kombinasi warna ya. Nah, ini bisa diisi tentang komentaran anak-anak tentang penampilan dari poster tersebut apa kurang lebihnya. Nah, berikan komentarnya ya. Yuk berdiskusi tentang membuat poster kebudayaan. Nah setelah tahu caranya ya,
kita bisa memberikan komentar pada poster tersebut, kita akan mampu membuat poster yang lebih menarik daripada poster tersebut ya. Jadi kita belajar menggambar dan merangkai kata-kata dalam sebuah poster. Kemudian ayo berlatih. Kalian sudah mengetahui banyak tentang kubus. Sekarang jawablah pertanyaan tentang kubus. Ya. Sebutkan contoh-contoh benda yang memiliki bentuk kubus. Ini gampang. Anak TK bisa jawabnya. Kemudian sebutkan contoh-contoh benda yang tidak berbentuk kubus. Itu banyak. Sebutkan ciri-ciri kubus. Itu banyak. Tulis kesimpulan kalian tentang kubus. Ya, itu ya. Itu pertanyaan. Sekarang lanjut ke pelajaran 6 ya. Ayo lakukan. Itu merupakan gerak pasang pencak silat. Nah, ini kita akan belajar tentang silat. Apa gerakannya? Gerakan pasang pencak silat. Sikap pasang merupakan kombinasi sikap kaki dan sikap tangan, dan kuda-kuda maupun tanpa kuda-kuda selalu disertai dengan kesiagaan mental dan indera secara total. Nah, ini gerak pasang sikap pasang 1, sikap pasang 2. Ini bergerak ya. Sikap pasang 3, sikap pasang 4. Jadi ada sikap pasang 4 ya. Kita lanjut. Kita belajar tentang membaca teks eksplanasi lagi ya, yaitu tentang padamnya listrik. Silakan baca dulu padamnya listrik ya. Kemudian diskusikan apa sebab listriknya padam. Nah, kemudian diskusikan pertanyaan berikutnya. Bersama dengan temanmu, diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, ini ada pertanyaan, apa topik dan gagasan utama dalam padamnya listrik? Apa topiknya? Kemudian apa saja penyebab padamnya listrik? Aliran listrik. Bagaimana untuk menanggulangi? Ini ada gininya ya. Jadi pertanyaan ketiga silakan dibaca, ini tidak kelihatan ya. Bapak kecilkan dulu ya. Bagaimana mencegah terjadinya mati lampu? Bagaimana mencegah terjadinya mati lampu ya? Mencegah terjadinya mati lampu ya. Nah, itu bagaimana mencegah terjadinya mati lampu. Nah, itu pertanyaannya ada 3 ya. Bagaimana mencegah matinya lampu ya. Kemudian ayo membaca. Ya. Membaca teks dengan memperagakannya ya. Ada sebuah naskah drama ya tentang topi, drama topi. Silakan dibaca dulu, kemudian dibagi ya tugasnya. Nah, setelah mencoba ya naskah tersebut ya, memperagakan, nanti setelah itu kita jawab pertanyaannya. Bagaimana watak Rani dalam drama tersebut? Nah, wataknya gimana? Watak atau sikap, atau tingkah laku ya. Kemudian bagaimana watak Tono dalam drama tersebut? Itu sama ya. Kemudian bagaimana watak ibu guru dalam drama tersebut? Bagaimana sikap Tono kepada Rani? Apakah kamu setuju? Bagaimana seharusnya menyikapi perbedaan ekonomi keluarga? Nah, ini ya. Nah, hanya sekian dulu materi tema 4 subtema 1 dalam 6 pembelajaran ya. Jadi kurang lebihnya silakan dibaca kembali bukunya, dikombinasikan dengan video ini sehingga akan dapat memetik beberapa materi yang perlu dipahami dan perlu diresapi, sehingga jika materi tersebut dibuatkan soal kita bisa menjawab ya. Karena Bapak berpesan tiada hari tanpa belajar. Jadi kita wajib kita membaca setiap hari. Bukan wajib main game ya, tapi kita wajib membaca buku setiap hari. Ini pesan seorang bapak, orang tua anak-anak di sekolah atau sebagai guru, dan pesan bapak sebagai orang tua juga di rumah ya. Jadi tiada hari tanpa membaca buku. Jadi kuncinya setiap harilah membaca buku agar kamu bisa menguasai dunia, menggenggam dunia ya.
Tanpa membaca, anak-anak tidak akan bisa menggenggam dunia. Ya, hanya itu Bapak tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.